Bab 251. Meskipun Qin Juan masih muda, dia tahu bahwa situasinya berbahaya, dan semua senior dan sister telah jatuh ke tangan musuh. Dia meninggalkan ketiga murid mudanya, dia tidak perlu khawatir kecuali mematuhi perintah sang jenderal, jadi dia, Yilin dan Zheng He mengikutinya ke pintu. Ling Hu Chong berkata pada dirinya sendiri, mungkinkah mimpiku tadi malam tidak tepat, dan aku dibutakan oleh orang yang salah. Nyonya Dingjing tiba-tiba menghilang. Saya khawatir dia ditinggalkan sendirian dan diplot oleh musuh, jadi dia harus segera dilacak. Jika Yilin dan tiga wanita muda lainnya tinggal di Nian Bapo, itu akan sangat salah. Saya harus melakukannya bahwa mereka bersamaku. Berkata, tidak ada yang salah dengan kami, jadi ayo pergi ke pamanmu dan lihat di mana dia bermain, apakah menurutmu tidak apa-apa? Zheng He berkata, itu bagus. Seni bela diri umum Gao Qian. Anda telah melihat orang dengan baik, jika Anda tidak membawa kami untuk menemukan mereka, saya khawatir akan sulit menemukan mereka. Ling Hu Chong berkata sambil tersenyum, seni bela diri yang kuat, pengetahuan yang hebat, 8 kata ini cukup bagus. Jenderal ini akan memegang komando di masa depan. Jika Anda dipromosikan dan menjadi kaya, saya pasti akan memberi Anda 100 tael perak sia-sia untuk membeli pakaian baru untuk Anda 3 gadis kecil. Dia mengoceh dengan acuh tak acuh, dan ketika dia mencapai ujung toko 28, dia melompat ke atap dan melihat sekeliling. Di awal fajar, kabut putih memenuhi udara, dan puncak pohon berasap melihat jauh, tidak ada seorang pun di kedua sisi jalan. Tiba-tiba, saya melihat benda biru di jalan ke selatan, jauh dan saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tapi jalan besar kosong, dan benda seperti itu diletakkan di tengah jalan, yang cukup menarik perhatian. Dia melompat keluar ruangan, berlari cepat, mengambil benda itu, tetapi itu adalah sepatu wanita kain hijau, sepertinya sama dengan yang dikenakan Yilin. Dia menunggu sebentar, dan Yilin serta 3 lainnya tiba. Dia menyerahkan sepatu wanita itu kepada Yilin, dan bertanya, apakah ini sepatumu? Mengapa jatuh di sini? Saya melihat bahwa kedua kaki memakai sepatu. Zheng He berkata, ini yang dikenakan saudari senior kita, mengapa jatuh di sini? Qin Juan berkata, pasti salah satu saudari senior yang ditawan oleh musuh, berjuang di sini, dan sepatunya jatuh. Zheng He berkata, mungkin dia sengaja meninggalkan sepatunya untuk memberitahu kita. Ling Hu Chong berkata, benar, kamu juga ahli dalam seni bela diri dan memiliki banyak pengalaman. Haruskah kita mengejar ke selatan? Atau ke utara? Zheng He berkata, tentu saja, Xian itu menuju ke selatan. Ling Hu Chong berlari ke selatan, dan jaraknya puluhan kaki dalam sekejap. Zheng He dan yang lainnya tidak jauh darinya pada awalnya, tetapi kemudian mereka jauh. Ling Hu Chong memeriksa sepanjang jalan, memutar kepalanya untuk melihat mereka bertiga dari waktu ke waktu, takut jarak mereka terlalu jauh dan penyelamatan tidak tepat waktu, dan mereka bertiga akan ditangkap musuh lagi. Dia bergegas keluar dari Liksu, lalu berhenti dan menunggu. Setelah Yilin dan ketiganya menyusul, mereka berlari ke depan lagi. Setelah melakukan ini beberapa kali, mereka sudah berlari lebih dari 10 li. Melihat bahwa jalan di depan kasar dan ada banyak pohon di kedua sisi, jika musuh melakukan penyergapan di belokan dan menangkap Yilin dan yang lainnya, akan terlambat untuk menyelamatkannya, dan melihat Qin Juan berlari untuk waktu yang lama, pipinya sudah memerah, mengetahui bahwa dia masih muda dan tidak sabar setelah berlari jauh, dia memperlambat langkahnya dan berkata dengan keras, nenek, saya memakai sepatu bot kulit, berlari sangat cepat, sepatu bot kulit itu sudah usang keluar, tapi aku benar-benar enggan, ayo pelan-pelan. Mereka berempat, setelah berjalan 7 atau 8 mil lagi, Qin Juan tiba-tiba berseru, hei. Dia berlari di bawah semak dan mengambil topi kain hijau, yang dikenakan oleh para biarawati dari sekolah Hengshan. Zheng He berkata, Jenderal, saudari senior kita memang ditawan oleh musuh, dan mereka melewati jalan ini. Ketiga murid perempuan itu melihat bahwa mereka berada di jalan yang benar, jadi mereka mempercepat langkah mereka. Ling Hu Chong malah tertinggal. Pada siang hari, mereka berempat berada di atas sebuah restoran kecil. Pemilik hotel sangat terkejut melihat seorang jenderal ditemani oleh seorang biarawati dan 2 gadis muda, dan menoleh ke samping untuk terus melihat. Ling Hu Chong memukul meja dan memarahi, nenekmu, apa bagusnya? Apakah kamu tidak melihat biksu dan biksuni? Pria itu berkata, iya. Penjahat itu tidak berani. Zheng He bertanya, paman ini, kamu dapat melihat beberapa biksua,
apakah kamu lewat sini? Pria itu berkata, beberapa dari mereka tidak, tetapi ada satu. Ada seorang guru yang jauh lebih tua dari guru kecil ini. Ling Hu Chong berteriak, Larry, bisakah seorang guru lebih muda dari guru kecil itu? Pria itu berkata, ya, iya. Zheng He buru-buru bertanya, bagaimana kabar gurunya? Pria itu berkata, guru itu terlalu terburu-buru, biksu melewati jalan ini. Saya bilang tidak, dan dia lari. Sayangnya, pada usia seperti itu, dia berlari sangat cepat, dan dia masih memegang pedang yang cerah terlihat seperti permainan di atas panggung. Qin Juan bertepuk tangan, dan berkata, itu guru, mari kita kejar dia. Ling Hu Chong berkata, jangan terburu-buru, mari kita bicara ketika kita sudah kenyang. Mereka berempat makan dengan tergesa-gesa, dan sebelum pergi Qin Juan membeli 4 roti kukus dan mengatakan dia akan memberikannya kepada guru. Ling Hu Chong merasa sakit hati, dia sangat berbakti kepada guru, meskipun aku ingin berbakti kepada guru, tapi aku tidak bisa mendapatkannya. Namun sampai hari gelap, tidak ada jejak guru Dingjing dan sekolah Hengshan. Sejauh mata memandang, terdapat rerumputan panjang dan hutan lebat, serta jalan yang semakin sempit. Setelah berjalan beberapa saat, rerumputan tumbuh setinggi pinggang, dan jalan tidak terlalu terlihat di ujungnya. Tiba-tiba, suara senjata yang beradu terdengar samar-samar dari sudut barat laut. Ling Hu Chong berteriak, ada orang berkelahi di sana, jadi ada sesuatu yang menarik untuk ditonton. Qin Juan berkata, mungkinkah itu tuanku? Obor menyala tinggi, tetapi suara senjata beradu menjadi lebih keras. Dia mempercepat langkahnya dan bergegas ke tempat terdekat, hanya untuk melihat puluhan orang menyalakan obor dan membentuk lingkaran. Satu orang di lingkaran itu melambaikan lengan bajunya, dengan pedang panjang mengamuk, dan dia mampu mengalahkan 7 dari mereka. Itu adalah Nyonya Dingjing. Ada lusinan orang yang tergeletak di luar lingkaran, dan orang bisa tahu dari penampilan mereka bahwa mereka adalah murid perempuan dari Sekte Hengshan. Ling Hu Chong melihat wajah satu sama lain tertutup, maka dia mendekat selangkah demi selangkah. Semua orang menonton pertarungan dengan saksama, tetapi tidak ada yang memperhatikannya sejenak. Ling Hu Chong tertawa terbahak-bahak dan berteriak, 7-1, bagaimana rasanya? Ketika orang-orang bertopeng melihatnya tiba-tiba muncul, mereka semua terkejut dan berbalik untuk melihat sekeliling. Hanya 7 orang yang bertarung sengit yang sepertinya tidak menyadarinya, mereka masih mengelilingi Dingjing, semua jenis senjata menyambutnya. Ling Hu Chong melihat ada beberapa genangan darah di jubah kain guru Dingjing. Bahkan wajahnya berlumuran darah, dan pada saat yang sama dia menggunakan pedang dengan tangan kirinya, jelas tangan kanannya terluka. Pada saat itu, seseorang di antara kerumunan berteriak, siapa itu? Kedua pria itu melompat ke arah Ling Hu Chong dengan pedang di tangan. Ling Hu Chong berteriak, jenderal ini bertempur di timur dan barat tanpa henti, dan setiap hari bertemu dengan kalian pencuri kecil. Jika kau datang ke jenderal dengan menyebutkan namanya, jenderal ini tidak akan membunuh jenderal yang tidak dikenal itu. Seorang pria tertawa, jadi dia bodoh. Dia mengayunkan pisaunya dan menebas kaki Ling Hu Chong. Ling Hu Chong berteriak, apakah kamu benar-benar menggunakan pisau itu? Dengan goyangan, dia bergegas ke kelompok pertempuran, mengangkat sarungnya, dan membuat 7 tamparan, masing-masing mengenai pergelangan tangan 7 orang, dan 7 senjata jatuh ke tangan, tanah satu demi satu. Dengan suara kicau, Tuan Dingjing menusuk dada musuh dengan pedangnya. Pria itu tiba-tiba ditembak jatuh dengan senjata, dia tercengang, dia tidak bisa mengelak dari pedang Dingjing Sitai yang secepat kilat. Guru Dingjing bergoyang beberapa kali, tetapi tidak dapat bertahan lagi, dia jatuh dan jatuh. Qin Juan berteriak, Tuan, dan berlari untuk membantunya berdiri. Seorang pria bertopeng mengangkat satu pedang, meletakkannya di leher seorang murid perempuan dari sekolah Hengshan, dan berteriak, mundur 3 langkah, atau aku akan membunuh wanita ini dulu. Ling Hu Chong tersenyum dan berkata, sangat bagus, mundur saja, apanya yang aneh? Belum lagi mundur 3 langkah, 30 langkah tidak apa-apa. Pisau pinggang tiba-tiba dibagikan, dan ujung sarungnya menusuk dadanya. Pria itu berteriak, Ahyo, dan terbang mundur. Ling Hu Chong tidak menyangka tenaga dalamnya begitu kuat, namun ia juga tertegun. Ia mengayunkan sarungnya dengan tangannya dan merobohkan 3 pria bertopeng dengan beberapa suara berderak. Ayo, kirimkan ke pemerintah, dan semuanya akan mengalahkan 30 papan besar nenekmu. Melihat keterampilan seni bela dirinya yang tinggi,
Pemimpin pria bertopeng itu tidak bisa dipercaya, dan dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Mari kita beri jalan ke wajah emas pemimpin Ren." Dengan lambaian tangan kirinya, dia berteriak, "Ini adalah kepala sekte iblis. Semuanya, berhati-hatilah, ayo pergi." Mereka mengangkat mayat dan 4 orang yang telah dirobohkan, melempar obor, dan mundur ke barat laut sepanjang waktu tersembunyi di rerumputan panjang. Qin Juan mengambil ramuan dari sekte kami dan melayani tuannya. Yilin dan Zheng He masing-masing melepaskan ikatan kakak perempuan senior. 4 murid perempuan mengambil obor bawah tanah dan mengepung Ni Dingjing. Melihat dia terluka parah, semua orang tampak khawatir dan diam. Bab 252. Dada Nyonya Dingjing tidak bisa berhenti naik turun. Dia perlahan membuka matanya, dan berkata kepada Ling Hu Chong, "Kamu." Ling Hu Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Mata guru Dingjing kosong dan tak bernyawa. Dia menarik napas terlalu banyak dan menarik napas lebih sedikit. Jelas sulit untuk didukung, menarik napas beberapa kali, dan tiba-tiba berkata dengan tajam, "Jika Anda membiarkan saya melakukannya, bahkan jika sekolah Hengshan saya menderita kekalahan telak, semua. Hancurkan semua, jangan. Pada titik ini, saya tidak bisa bernapas." Melihat hidupnya sekarat, Ling Hu Chong tidak berani berbicara omong kosong lagi, dan berkata, "Pada usia ini, bisakah saya membiarkan saya melakukan apa yang saya inginkan?" Nyonya Dingjing bertanya, "Lalu mengapa? Mengapa kamu membuat Dharma si penyerap bintang? Kamu adalah murid Ren Wuxing." Ling Hu Chong mengingat kembali semua perbuatan jahat dari kultus iblis yang dibicarakan oleh tuannya dan istrinya di Huasan, dan dalam 2 hari terakhir, dia menyaksikan trik hantu dari kultus iblis dalam menyerang sekolah Hengshan dengan matanya sendiri, dan berkata, "Kultus iblis melakukan kejahatan, bagaimana saya bisa bergabung dengannya? Ren Wuxing itu jelas bukan tuanku. Jangan khawatir, guruku, mentor saya adalah karakter yang baik. Dia adalah pahlawan yang sopan, dan dia adalah pahlawan senior yang dikagumi oleh semua orang di seni bela diri." Sumber yang cukup. Nyonya Dingjing menunjukkan senyum di wajahnya, dan berkata sesekali, "Kalau begitu, maka saya dapat yakin. Saya akan gagal, dan saya akan menyusahkan Anda untuk mengambil murid-murid sekolah Hengshan ini, bawa." Ketika dia mengatakan ini, napasnya terengah-engah, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Bawa ke biara Fuzhou Wuxian, untuk menetap, adik perempuan juniorku yang mengepalai sekte, akan tiba dalam beberapa hari." Ling Hu Chong berkata, "Tuan jangan khawatir, Anda akan pulih setelah beberapa hari penyembuhan." Nyonya Dingjing berkata, "Apakah Anda setuju?" Ling Hu Chong melihat matanya menatap ke arahnya, wajahnya penuh harapan. Jangan sampai dia tidak setuju. Dia berkata, "Guru telah memerintahkanmu untuk melakukannya." Guru Dingjing tersenyum tipis dan berkata, "Amitabha, aku tidak layak memikul beban berat ini." "Pahlawan muda, kau siapa itu?" Ling Hu Chong melihat matanya mengendur, napasnya sangat lemah, dan dia akan mati dalam sekejap, maka dia tidak tahan untuk bersembunyi lagi. Jadi dia meletakkan mulutnya di sebelah telinganya, dan berbisik, "Paman Dingjing, junior ini adalah Ling Hu Chong, murid yang ditinggalkan dari sekolah Huasan." Guru Dingjing berkata, dan berkata, Kamu, terima kasih, anak muda." Dia dengan gemetar mengulurkan tangannya dan meraih tangannya, matanya penuh rasa terima kasih, dan tiba-tiba dia tidak bisa menggerakkan nafasnya, mati saja. Ling Hu Chong berteriak, "Guru, Tuan." Dia memeriksa hidungnya, napasnya berhenti, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Murid-murid sekte Hengshan menangis, dan hutan belantara penuh dengan duka. Beberapa obor jatuh ke tanah dan padam satu persatu, dan sekeliling tiba-tiba menjadi gelap. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, Tuan Dingjing juga dianggap sebagai penguasa generasi, tetapi dia dibunuh oleh Xiao Xiao dan meninggal di hutan belantara. Dia adalah seorang biarawati yang tidak memiliki apa-apa untuk diperdebatkan. Mengapa sekte iblis selalu membiarkannya pergi? Coba pikirkan, ketika kepala pria bertopeng itu hendak pergi, dia berteriak, "Ini pemimpin sekte iblis, semua orang harus berkenalan, ayo pergi." Orang-orang di sekte iblis menyebut diri mereka, Sun Moon Sekte Dewa. Mendengar kata kultus iblis, dia pikir itu adalah penghinaan, dan sering membunuh orang karena kata ini. Karena dia mengatakan, kultus iblis, dia sama sekali bukan anggota dari kultus iblis. Selain itu, jika orang ini adalah kultus iblis, bagaimana mungkin pemimpin sekolah tidak mengenali pemimpin Ren, tetapi salah mengira saya?
Lalu apa asal-usul kelompok orang ini? Saya mendengar para murid menangis dengan sangat sedih, jadi saya tidak mengganggu saya saat ini. Bersandar di pohon di sampingnya, dia tertidur sesaat. Ketika saya bangun keesokan paginya, saya melihat beberapa murid yang lebih tua menjaga tubuh guru Dingjing, dan sebagian besar gadis dan biarawati muda meringkuk dan tidur di sampingnya. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, sungguh aneh dan tidak masuk akal bagiku untuk memimpin kelompok wanita ini ke Fuzhou. Untungnya, aku juga ingin pergi ke Fuzhou untuk bertemu Tuan dan Nyonya. Aku tidak perlu memimpin, aku hanya perlu lindungi di sepanjang jalan. Dia langsung terbatuk dan berjalan mendekat. Murid-murid yang dipimpin oleh Yi He, Yi Qing, Yi Zi, dan Yi Zhen semua bergandengan tangan dan memberi hormat kepadanya, berkata, para biarawati yang malang diselamatkan oleh sang pahlawan, dan tidak ada cara untuk membalas kebaikan dan kebajikan yang besar. Guru menderita kemalangan, dan meninggal. Saya mempercayakan Anda kepada sang pahlawan, dan mulai sekarang, saya masih berharap untuk memberi Anda instruksi, dan Anda harus patuh. Mereka tidak lagi memanggilnya seorang jenderal, dan mereka secara alami mengerti bahwa dia adalah seorang jenderal palsu. Ling Hu Chong berkata, pahlawan yang bukan pahlawan, kedengarannya sangat jelek. Jika kamu menganggapku tinggi, lebih baik kamu memanggilku jenderal. Yi He dan yang lainnya saling berpandangan dan hanya bisa mengangguk. Ling Hu Chong berkata, aku bermimpi tadi malam. Aku bermimpi bahwa kamu disihir oleh seorang wanita dengan racun, dan kamu semua berbaring di sebuah ruangan besar. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Yi He berkata, setelah kita disihir, kami tidak tahu apa yang terjadi. Para pencuri membangunkan kami dengan air dingin, melepaskan ikatan di kaki kami, keluar dari jalan kecil di belakang kota, dan menyeret kami dengan cepat sepanjang jalan. Jika kami berjalan selangkah lebih lambat, pencuri memukuli kami dengan cambuk. Itu tidak berhenti sampai hari gelap, tetapi ketika guru mengejarnya, mereka mengepungnya dan menyuruhnya untuk menyerah. Pada saat itu, tenggorokannya tercekik dan dia menangis. Ling Hu Chong berkata, jadi ada jalan lain, tidak heran kau menghilang tanpa jejak dalam waktu singkat. Yi Qing berkata, Jenderal, menurut kami hal penting pertama yang harus dilakukan adalah mengkremasi tubuh guru. Mintalah juga petunjuk. Ling Hu Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apa-apa tentang biksu dan biksuni. Bagi saya adalah untuk dipromosikan dan menjadi kaya, jadi ayo. Ambil langkah besar dan segera pergi ke utara. Semua murid berteriak, Jenderal, Jenderal. Bagaimana mungkin Ling Hu Chong peduli? Setelah berbelok di lereng bukit, dia bersembunyi di pohon dan menunggu lebih dari 2 jam sebelum dia melihat sekelompok murid perempuan dari Gunung Heng dengan sedih berjalan di jalan. Dia mengikuti jauh di belakang, diam-diam melindungi. Ling Hu Chong maju ke depan Zendian Toudian sambil berpikir, aku telah berperang melawan Sekte Iblis dan Sekte Songshan. Jenderal berjanggut dari prefektur Quanzhou Jenderal Wu Tiande sudah memiliki sedikit reputasi di Jianghu. Neneknya, aku tidak punya pilihan selain menghentikan jenderal ini. Pelayan dari toko dipanggil, mengeluarkan 2 liang perak, membeli pakaian, sepatu dan topinya, mengatakan bahwa setelah dia ingin memodifikasinya, dia akan menangani kasus ini dan menangkap pencuri itu, dan menyuruhnya untuk tidak membocorkan berita. Pencuri Jiang yang melarikan diri, dan kembali untuk menangkapnya untuk membayar. Keesokan harinya, ketika saya pergi ke tempat terpencil, saya berganti pakaian menjadi pelayan di toko, merobek seluruh pipi dan janggut saya, dan mengubur pakaian, sepatu bot, pisau pinggang, dan dokumen jenderal, berpikir bahwa saya tidak akan pernah menjadi jenderal lagi. Sejenak, saya sedikit linglung. 2 hari kemudian, saya membeli pedang panjang dari toko senjata Istana Jianing dan membungkusnya dalam 1 bundel. Dan senang tidak terjadi apa-apa selama ini, Ling Hu Chong tidak menghela nafas panjang sampai ia melihat sekolah Hengshan dan rombongannya memasuki sebuah biara di sebelah timur kota Fuzhou. Plakat biara tersebut memang tertulis dengan kata-kata Biara Wuxiang, dan berpikir, beban ini akhirnya terangkat. Saya berjanji pada Ni Dingjing untuk membawa mereka ke Biara Wuxiang di Fuzhou. Meskipun saya tidak membawa mereka, bukankah mereka semua memasuki Biara Wuxiang dengan aman? Ling Hu Chong berbalik dan berjalan menuju jalan, bertanya kepada orang yang lewat di mana Fu Wei Escort berada, tapi dia tidak ingin pergi ke sana untuk sementara waktu, hanya berjalan-jalan di jalan dan gang. Apakah dia takut melihat Tuan dan Nyonya, atau apakah dia takut melihat situasi saat ini dari kakak dan kakak Lin dengan matanya sendiri?
Tetapi dia tidak bisa mengatakannya, dia menemukan alasan untuk menunda, dan sepertinya ada saat akan menjadi waktu yang baik. Tiba-tiba, suara yang sangat akrab terdengar di telinganya, "Xiao Linzi, apakah kamu akan minum denganku atau tidak?" Darah Ling Huchong mengalir deras ke dadanya dan dia merasa pusing untuk beberapa saat. Dia datang jauh-jauh ke Fujian hanya untuk mendengar suara itu dan melihat wajah pemilik suara itu. Tetapi pada saat ini, saya benar-benar mendengarnya, tetapi saya tidak berani memalingkan muka. Dalam sekejap, dia tertegun seperti patung tanah liat atau ukiran kayu, air mata menggenang di matanya, dan pandangannya kabur. Judul seperti itu, kalimat seperti itu, Anda tahu bahwa junior sister dan junior brother Lin sangat akrab. Dengarkan saja cara Lin Pingzi, saya tidak memiliki keterampilan. Saya belum mempraktikkan pekerjaan rumah yang diberikan guru kepada saya. Yue Lingshan berkata, ketiga jurus pedang ini mudah. Jika Anda minum dengan saya akan mengajari Anda salah satu dari bagaimana dengan triknya, oke. Lin Pingzi berkata, Tuan dan Nyonya menyuruh kita untuk tidak berkeliaran di kota beberapa hari ini, agar tidak menimbulkan masalah. Maksudku, mari kita kembali. Yue Lingshan berkata, apakah benar? Apakah tidak diperbolehkan berjalan-jalan di jalan? Saya belum pernah melihat tokoh seni bela diri. Selain itu, bahkan jika ada orang kuat dari sungai dan danau, kami tidak akan membuat masalah dengannya, jadi apa yang kita takutkan? Keduanya perlahan berjalan pergi saat mereka berbicara. Bab 253. Ling Huchong berbalik perlahan, dan melihat punggung kurus Yue Lingshan di sebelah kiri, dan punggung tinggi Lin Pingzi di sebelah kanan, mereka berjalan berdampingan. Yue Lingshan mengenakan kemeja hijau danau dan rok hijau zamrud. Lin Pingzi mengenakan jubah kuning pucat. Pakaian dan sepatu keduanya bersih dan bersih, hanya melihat punggung mereka adalah sepasang biren dengan bakat dan penampilan yang sama. Dada Ling Huchong seperti dihalangi oleh sesuatu, dan dia hampir tidak bisa bernafas. Dia dan Yue Lingshan telah berpisah selama beberapa bulan, meskipun dia merindukannya tanpa henti, tetapi ketika dia melihatnya hari ini, dia tahu betapa dia mencintainya. Dia meletakkan tangannya di gagang pedang, berharap dia bisa mencabutnya, dan membunuh dirinya sendiri. Tiba-tiba, mata saya menjadi gelap, dan saya merasa dunia saya berputar, dan saya jatuh dan duduk di jalan. Setelah beberapa saat, dia menenangkan diri, berdiri perlahan, pikirannya masih pusing, dan berpikir, saya tidak akan pernah melihat mereka berdua lagi. Apa gunanya mengkhawatirkannya? Malam ini saya diam-diam pergi menemui Tuan dan Nyonya, dan meninggalkan surat untuk memberitahu saya bahwa jika Woxing memasuki kembali sungai dan danau, dia akan melawan faksi Huasan. Keterampilan seni bela diri pria ini sangat tinggi, dan dia dua orang tua harus sangat berhati-hati. Saya tidak perlu untuk meninggalkan namaku, dan aku akan jauh dari sekarang. Pergi ke negeri asing, dan jangan pernah menginjakan kaki di Central Plains. Kembali ke toko, dia meminta anggur dan minum. Setelah mabuk, saya tertidur di tempat tidur dengan pakaian saya. Bangun di tengah malam, melompati tembok, dan langsung menuju Fuwei Escort. Escort memiliki struktur yang megah dan sangat mudah dikenali. Melihat semua lampu di agen pendamping dimatikan, dan tidak ada suara sama sekali, saya berpikir, saya tidak tahu di mana Tuan dan Nyonya tinggal. Saya pasti sedang tidur sekarang. Pada saat ini, saya melihat kilatan sosok di dinding kiri, dan bayangan hitam melintasi dinding. Dia keluar, dia tampak seperti seorang wanita. Wanita ini berlari ke arah sudut barat daya, dan kungfu ringan yang dia gunakan persis dengan metode tubuh sekolahnya. Ling Huchong gembira dan mengejarnya, melihat ke belakang. Itu adalah Yue Lingshan yang samar-samar, berpikir, kemana adik perempuanku pergi di tengah malam. Tapi, melihat Yue Lingshan berjalan cepat ke dinding, Ling Huchong terdiam, sangat aneh dan mengikuti di belakangnya 4 atau 5 zang pergi. Langkah kakinya ringan, dan dia tidak mendengar suara sedikit pun. Jalan-jalan di kota Fuzhou berselang-seling, Yue Lingshan berbelok ke timur dan berbelok ke barat. Jalan ini jelas digunakan untuk berjalan, dan dia tidak pernah ragu-ragu di jalan bercabang. Setelah berlari lebih dari 2 mil, dia berubah menjadi jalan kecil di sisi jembatan batu jalur. Ling Huchong terbang ke atas rumah, dan melihatnya berjalan ke ujung gang dan melompat ke tembok sebuah rumah besar. Rumah besar itu memiliki pintu hitam dan dinding putih, dan pohon anggur tua melingkar di atas dinding, dan cahaya bersinar dari beberapa jendela di dalam rumah. Yue Lingshan berjalan ke jendela sayap timur,
melihat ke dalam melalui celah jendela, dan tiba-tiba berteriak seperti hantu. Ling Hu Chong semula menduga bahwa tempat ini adalah kediaman musuh. Dia datang untuk memata-matai musuh, dan tiba-tiba mendengar teriakannya. Tidak disangka-sangka, tetapi ketika dia mendengar suara orang di dalam jendela, dia tiba-tiba mengerti. Orang di jendela berkata, "Kakak, apakah kamu ingin membuatku takut sampai mati? Jika kamu takut mati dan menjadi hantu, paling-paling kamu akan menjadi seperti kamu." Yue Lingshan berkata sambil tersenyum. "Linzi yang bau, Linzi yang mati, kamu memanggilku hantu, hati-hati aku akan menggali hati dan hatimu." Lin Pingzi berkata, "Kamu tidak perlu menggalinya, aku akan menggali itu untukmu." Yue Lingshan berkata sambil tersenyum, "Oke, jika kamu bergosip denganku, aku akan memberitahu ibuku sekarang." Lin Pingzi berkata sambil tersenyum, "Jika istriku bertanya padamu, kapan dan di mana aku katakan ini, bagaimana Anda bisa menjawab?" Yue Lingshan berkata, "Saya mengatakan itu di lapangan latihan pedang sore ini. Anda tidak fokus pada latihan pedang, tetapi Anda berbicara kepada saya tentang gosip ini." Lin Pingzi berkata, "Ketika istri saya kesal, dia pasti akan mengurung saya. Saya tidak akan bisa melihat Anda selama 3 bulan. Yue Lingshan berkata, "Bah, saya tidak peduli. Jika Anda tidak melihatnya, Anda menang tidak melihatnya." "Hei, Lin Zibao, kamu belum membuka jendelanya, apa yang kamu lakukan?" Di tengah tawa panjang Lin Pingzi, ada sebuah dua jendela kayu didorong terbuka. Yue Lingshan menyusut dan bersembunyi di samping. Lin Pingzi berkata pada dirinya sendiri, "Saya pikir itu adalah kakak perempuan senior yang datang, tetapi tidak ada seorang pun di sana." Dia memberi isyarat untuk menutup jendela perlahan. Yue Lingshan melompat dari jendela. Ling Hu Chong berjongkok di sudut ruangan, mendengarkan candaan kedua orang itu. Ia tidak tahu apakah ia masih hidup. Ia hanya berharap tidak mendengar sepatah kata pun, tetapi setiap kata yang terdengar jelas di telinganya. Tapi dua orang di ruang sayap itu tertawa bersama. Jendelanya setengah tertutup, dan bayangan keduanya terpantul di kertas jendela. Kedua kepala itu bersandar satu sama lain, tetapi tawa mereka berangsur-angsur mereda. Ling Hu Chong mendesah pelan, hendak berbalik dan pergi. Tiba-tiba aku mendengar Yue Lingshan berkata, "Aku masih begadang, apa yang kamu lakukan?" Lin Pingzi berkata, "Aku menunggumu." Yue Lingshan tersenyum dan berkata, "Bah, kamu tidak punya khawatir tentang kehilangan gigi besar Anda jika Anda berbohong. Bagaimana Anda tahu saya akan melakukannya?" "Ayo," Lin Pingzi berkata, "orang gunung memiliki perhitungan yang cerdas, dan ketika mereka memiliki keinginan, mereka akan tahu bahwa saudara perempuan saya yang baik akan datang." Yue Lingshan berkata, "Aku tahu, melihat kekacauan di kamarmu, pasti kamu mencari manual pedang itu lagi, bukan?" Ling Hu Chong sudah berjalan beberapa langkah. Ketika tiba-tiba mendengar kata panduan pedang, dia berbalik lagi sambil berpikir. "Saya hanya mendengar Lin Pingzi berkata, dalam beberapa bulan terakhir, saya telah menggeledah rumah ini beberapa kali, bahkan ubin di atap telah dibalik satu persatu, dan batu bata di dinding belum dilepas. Turun dan lihatlah, kakak senior, rumah tua ini tidak berguna, mari kita benar-benar merobohkan tembok dan melihatnya, oke?" Yue Lingshan berkata, "Ini adalah rumah keluarga Lin Anda, tidak apa-apa untuk merobeknya. Turun, mengapa Anda bertanya kepada saya?" Lin Pingzi berkata, "Ini rumah keluarga Lin, jadi saya harus bertanya kepada Anda." Yue Lingshan berkata, "Mengapa?" Lin Pingzi tersenyum dan berkata, "Jika Anda tidak bertanya, siapa apakah kamu bertanya? Mungkinkah kamu, nama belakangmu, bukan nama belakangku di masa depan, hihi." Petik 2. Yue Lingshan tertawa dan memarahi, "Lin Zibao, Lin Zi mati, apakah kamu mencoba memanfaatkanku?" Terdengar suara keras, jelas dia menamparkan Lin Pingzi dengan tangannya. Mereka berdua sedang menggoda di dalam ruangan. Ling Hu Chong merasa jantungnya ditusuk oleh sebilah pisau, dan ingin segera pergi, tetapi, panduan pedang pembasmi kejahatan, banyak berhubungan dengannya. Ketika orang tua Lin Pingzi sedang sekarat, mereka memiliki beberapa kata terakhir yang ingin mereka sampaikan kepada putra mereka, tetapi dia adalah satu-satunya yang ada di sisinya saat itu, jadi dia dianiaya. Kemudian, dia diajari oleh Paman Feng, dan mempelajari teknik pedang ajaib dari 9 pedang dugu. Semua orang di sekolah Huasan berpikir bahwa dia telah menelan pedang pengusir kejahatan, dan bahkan adik perempuan junior yang selalu dekat adalah sangat mencurigakan. Sejujurnya,
saya tidak bisa menyalahkan orang lain untuk masalah ini. Saya memikirkannya pada hari saya naik ke tebing, dan saya bahkan melakukan konfrontasi pedang dengan guru saya, tetapi saya tidak dapat menghentikan Usuangwu pasangan pedang Ning, tetapi saya tinggal di tebing selama beberapa bulan. Tiba-tiba ilmu pedang telah meningkat pesat, dan ilmu pedang ini sangat berbeda dari ilmu pedang sekte kami. Jika saya tidak mendapatkan rahasia ilmu pedang dari sekolah lain, bagaimana saya bisa melakukan ini? Dan apa jadinya buku rahasia ilmu pedang sekte lain ini jika itu bukan panduan pedang untuk menghilangkan kejahatan keluarga Lin? Dia dicurigai hanya karena dia berjanji pada Paman Feng untuk tidak mengungkapkan keberadaannya. Sangat sulit untuk diperdebatkan. Di tengah malam, dia berpikir sendiri, alasan mengapa Tuan mengusirnya keluar dari pintu dan bertindak begitu tegas, meskipun dia telah berteman dengan setan dan monster. Alasan penting lainnya, kemungkinan besar percaya bahwa dia telah menelan pedang pengusir kejahatan dan bertindak tercela, jadi dia tidak boleh terdaftar di Huasan lagi Pintu Pai. Sekarang mendengar Yue dan Lin berbicara tentang manual pedang, meskipun mereka berdua menggoda dan menggoda dengan intim, mereka harus menanggung kesedihan mereka dan mendengarkan kebenaran. Hanya Yue Lingshan yang berkata, kamu telah mencarinya selama beberapa bulan. Karena kamu tidak dapat menemukannya, manual pedang sudah tidak ada lagi. Mengapa kamu merobohkan tembok? Kakak baru saja mengatakan sesuatu dengan santai, dan kamu benar-benar melakukannya. Ling Hu Chong merasakan sakit di hatinya lagi, dia sebenarnya masih memanggilku, kakak guru. Lin Pingzi berkata, kakak guru menyampaikan kata-kata terakhir ayahku, mengatakan bahwa peninggalan nenek moyang di rumah tua di Xianyang Land tidak boleh dilihat. Saya pikir manual pedang itu, meskipun kakak meminjamnya, dia tidak akan mengembalikannya. Ling Hu Chong mencibir dengan sedih, dan berkata dalam hatinya, kamu bersikap sopan, jangan katakan saya menelannya, tetapi mengatakan Anda meminjamnya dan tidak akan mengembalikannya, maka tidak perlu terlalu halus. Lin Pingzi melanjutkan, tapi saya pikir kata-kata, Xianyang Land rumah tua, tidak dapat dibuat oleh kakak laki-laki, itu pasti kata-kata terakhir dari orang tua saya. Kakak laki-laki saya dan keluarga saya adalah orang asing, dan saya belum pernah ke Fuzhou. Saya tidak tahu bahwa ada jalan Xianyang di Fuzhou, dan saya tidak tahu bahwa rumah tua leluhur keluarga Lin saya ada di jalan Xianyang. Bahkan jika saya penduduk lokal di Fuzhou, saya tidak tahu banyak tentang itu. Bab 254, Yue Lingshan berkata, bahkan jika itu adalah memang kata-kata terakhir orang tuamu, jadi apa? Lin Pingzi berkata, saudara guru menyampaikan kata-kata terakhir ayahku dan menyebutkan kata ulasan, jadi dia tidak akan membacanya apa 4 buku dan 5 klasik, atau beberapa hutang buruk lama. Setelah banyak pertimbangan, pasti terkait dengan manual pedang. Saya pikir, karena rumah tua di Xianyang Land disebutkan dalam kata-kata terakhir ayah saya, bahkan jika manual pedang tidak ada lagi, beberapa petunjuk dapat ditemukan di sini. Yue Lingshan berkata, itu benar. Hari-hari ini, saya melihat bahwa Anda selalu dalam suasana hati yang buruk, dan Anda menolak untuk tidur di agen pendamping pada malam hari. Saya khawatir Anda harus kembali ke sini, jadi saya datang ke sini untuk melihat-lihat jadi kamu berlatih pedang di siang hari, tetapi juga mencoba untuk tinggal bersamaku, tetapi pada malam hari aku menggali sarang di sini. Lin Pingzi tersenyum ringan, lalu menghela nafas, dan berkata, saya pikir orang tua saya meninggal begitu parah. Jika saya menemukan manual pedang, mampu menggunakan ilmu pedang leluhur keluarga Lin untuk menebas musuh dengan satu tangan dapat menghibur jiwa orang tua. Yue Lingshan berkata, saya tidak tahu di mana kakak laki-laki saat ini. Saya berharap saya bisa melihatnya, dan saya akan mengembalikan manual pedang kepadanya untuk Anda. Ilmu pedangnya telah saya latih dengan sangat baik, dan manual pedang ini harus dikembalikan ke pemilik aslinya. Saya berkata, Xiao Linzi, Anda harus menyerahkan hati Anda sebagai secepatnya, jadi kamu tidak perlu mencari kesana kemari di rumah tua ini. Tidak ada manual pedang seperti itu. Aku berlatih keterampilan magis siksia ayahku, dan aku membalas dendam. Lin Pingzi berkata, itu wajar. Hanya orang tua saya yang disiksa dan dihina sebelum mereka hidup, dan mereka meninggal dengan sangat mengerikan. Jika saya dapat membalaskan dendam ayah dan ibu saya dengan ilmu pedang yang diturunkan oleh leluhur keluarga Lin saya akan benar-benar mengungkapkan perasaan saya, kemarahan untuk orang tua saya. Selain itu,
keterampilan magis Banmen Zixia tidak pernah diajarkan dengan enteng kepada para murid. Saya adalah yang terakhir memulai, meskipun mentor dan istri guru saya menjaga saya, semua saudara dan saudari senior menolak untuk menerimanya. Saya harus mengatakan. Yue Lingshan berkata, saya harus mengatakan sesuatu. Petik 2. Lin Pingzi berkata, mungkin tidak benar untuk mengatakan bahwa saya bersamamu, tetapi itu hanya untuk tolong guru dan istri guru saya di hadapan keterampilan magis Zixia. Yue Lingshan berkata, apa yang orang lain ingin katakan, biarkan mereka silakan. Selama saya tahu bahwa Anda tulus. Lin Pingzi tersenyum dan berkata, bagaimana kamu tahu bahwa aku tulus? Yue Lingshan menamparkan bahu atau punggungnya dengan keras, dan meludah, aku tahu kamu palsu, kamu adalah serigala. Lin Pingzi tersenyum dan berkata, oke, aku sudah lama di sini, sekarang saatnya untuk kembali, aku akan mengirimmu kembali ke agen pendamping. Akan sangat buruk jika tuan dan istri mengetahuinya. Yue Lingshan berkata, kamu mengantarku kembali, jangan kamu. Jika kamu mengusirku, aku akan pergi. Siapa yang ingin kamu mengirimkannya? Nada suaranya sangat tidak senang. Ling Hu Chong tahu bahwa dia pasti mengatupkan mulutnya saat ini, sedikit marah dan sedikit marah, jadi ada sesuatu yang lain di hatinya. Lin Pingzi berkata, guru berkata, mantan direktur pemujaan setan, Wu Xing, telah muncul kembali di dunia. Saya mendengar bahwa dia telah tiba di Fujian. Seni bela diri orang ini tidak dapat diduga dan kejam. Jika Anda berjalan sendirian di tengah malam ini, jika kau kebetulan bertemu dengannya, lalu apa yang harus kita lakukan? Ling Hu Chong berpikir dalam hati, jadi guru sudah mengetahui hal ini. Semua orang mengatakan bahwa saya diizinkan untuk kembali, jadi mengapa guru tidak mendengar beritanya? Saya tidak perlu menulis surat ini. Yue Lingshan berkata, jika Anda mengirim saya kembali, jika Anda bertemu dengannya secara kebetulan, bisakah kamu membunuhnya dan menahannya? Lin Pingzi berkata, kamu tahu aku seni bela diri tidak baik, dan kamu mengolok-oloknya lagi. Tentu saja aku tidak bisa berurusan dengannya, tetapi selama aku bersamamu, aku akan mati, dan aku akan mati bersama. Yue Lingshan berkata dengan lembut, Xiao Linzi, aku tidak mengatakan bahwa kamu tidak pandai seni bela diri. Kamu bekerja sangat keras. Jika kamu berlatih keras, kamu pasti akan lebih baik dariku di masa depan. Nyatanya, kamu tidak terlalu akrab dengan ilmu pedang. Jika kamu benar-benar bertarung, aku benar-benar bukan tandinganmu. Petik 2. Lin Pingzi tersenyum ringan dan berkata, kecuali kamu menggunakan tangan kirimu untuk menggunakan pedang, mungkin kita masih akan bertarung. Bisa membandingkan. Yue Lingshan berkata, biarkan saya mencarinya untuk Anda. Anda akrab dengan hal-hal di rumah, jadi mungkin saya bisa melihat sesuatu yang menarik. Lin Pingzi berkata, oke, lihat saja apa yang aneh di sini. Kemudian saya mendengar suara membuka laci dan menarik meja. Setelah beberapa lama, Yue Lingshan berkata, semuanya normal di sini. Apakah ada yang tidak biasa di rumahmu? Lin Pingzi merenung sejenak, lalu berkata, tempat yang tidak biasa. Tidak, Yue Lingshan berkata, rumahmu di mana? Apakah itu tempat latihan? Lin Pingzi berkata, tidak ada tempat latihan. Setelah kakek buyut saya mendirikan biro pengawal, dia pindah untuk tinggal di biro pengawal. Kakek dan ayah saya sama-sama berlatih kungfu di biro pengawal. Selain itu, dalam kata-kata terakhir ayahku ada kata, lihat melalui, tidak ada yang perlu dilihat di tempat latihan. Yue Lingshan berkata, benar, ayo pergi ke ruang kerjamu. Lin Pingzi berkata, kami adalah keluarga pengawal, hanya akuntan, tidak ada ruang belajar. Ruang hitung juga ada di kantor pengawal. Yue Lingshan berkata, sangat sulit ditemukan. Di ruangan ini, apa yang bisa saya cari? Kata Lin Pingzi, saya sedang memikirkan apa yang dikatakan kakak laki-laki. Dia mengatakan bahwa ayah saya memerintahkan saya untuk tidak melihat-lihat peninggalan leluhur saya. Sebenarnya, itu sebagian besar ironi, menyuruh saya untuk melihat-lihat peninggalan leluhur saya di rumah tua ini. Tapi apa yang bisa dilihat di sini? Setelah memikirkannya, hanya beberapa kitab Buddha dari kakek buyut saya. Yue Lingshan melompat, bertepuk tangan dan berkata, kitab Buddha. Itu sangat bagus. Patriark Bodhidharma adalah nenek moyang seni bela diri, dan ada panduan pedang dalam kitab Buddha, yang tidak mengherankan. Ling Hu Chong mendengar, semangat berkata, saya telah membacanya sejak lama. Tidak hanya sekali atau dua kali,
tetapi tidak 10 kali atau 8 kali, saya khawatir saya telah membacanya ratusan kali. Saya juga membeli Sutra Intan, Sutra Teratai, Sutra Hati, dan Sutra Lana. Membandingkan kata demi kata dengan kitab suci Buddha peninggalan kakek buyut saya, memang ada kitab suci Buddhis itu adalah kitab suci Buddhis biasa. Yue Lingshan berkata, maka tidak ada yang perlu dibalik. Dia merenung sejenak, lalu tiba-tiba berkata, kitab Buddhis sudahkah Anda mencarinya di mezanin? Lin Pingyi tercengang, dan berkata, mezanin. Aku tidak menyangka, ayo pergi dan lihat. Memegang kandil masing-masing, keduanya keluar dari ruang sayap bergandengan tangan dan berjalan menuju halaman belakang. Ling Hu Chong mengikuti di atap, dan melihat cahaya lilin bersinar melalui jendela setiap rumah, dan akhirnya sampai di sebuah ruangan di sudut barat laut. Ling Hu Chong mengikuti, berjalan santai di pekarangan, dan melihat ke dalam melalui celah jendela. Saya melihat sebuah kuil Buddha di dalamnya. Di tengah tergantung lukisan tinta, yang menggambarkan punggung Patriark Bodhidharma, dan secara alami menggambarkan kondisinya menghadap tembok selama 9 tahun. Di sebelah barat aula Buddha terdapat futon yang sangat tua, di atas meja ada ikan kayu, lonceng, dan setumpuk kitab suci Buddha. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, senior Lin yang mendirikan biro pengawal Fue ini sangat terkenal saat itu, dan bawahannya pasti telah melukai banyak pencuri di hutan hijau, dan pembunuhan di sini. Pahlawan dan pahlawan, ketika rambut mereka beruban, duduk di aula Buddha yang suram ini mengetuk ikan kayu dan melantunkan kitab suci. Suasana hati mereka benar-benar sepi dan sunyi. Yue Lingshan mengambil kitab suci Buddha dan berkata, mari kita pisahkan kitab suci dan periksa apakah ada sesuatu di interlayar. Jika kita tidak dapat menemukannya, maka perbaiki kitab suci itu lagi. Apakah menurut Anda tidak apa-apa? Lin Pingzi berkata, oke. Dia mengambil sebuah kitab suci Buddha, mematahkan benang sutra yang mengikat buku itu, dan membentangkan halaman-halaman buku itu untuk melihat apakah ada tulisan di sela-selanya. Yue Lingshan membuka kitab suci Buddha lainnya, mengambilnya satu persatu dan menyalakannya di depan cahaya lilin. Ling Hu Chong melihat punggungnya, tetapi pergelangan tangannya secerah batu giok, dan dia masih mengenakan gelang perak di tangan kirinya. Kadang-kadang dia memalingkan wajahnya sedikit, menatap mata Lin Pingzi, saling tersenyum, dan pergi untuk memeriksa halaman buku itu lagi. Tetapi dia tidak tahu itu adalah cahaya lilin, atau pipinya memerah, tetapi melihat setengah dari wajahnya yang cantik, itu benar-benar seindah buah persik musim semi. Ling Hu Chong diam-diam berdiri di luar jendela, terpesona olehnya. Mereka berdua membuka satu demi satu buku, dan hendak menyelesaikan 12 kitab Buddha di atas meja, ketika tiba-tiba Ling Hu Chong mendengar suara lembut di belakangnya. Dia mundur, berbalik, dan melihat dua sosok mendekat dari atap selatan, saling memberi isyarat, melompat ke halaman, mendarat tanpa suara. Segera, mereka berdua menyandarkan mata mereka melalui celah jendela dan melihat ke dalam. Setelah beberapa saat, Yue Lingshan mendengar Yue Lingshan berkata, semuanya dibongkar, tidak ada yang tersisa. Nada suaranya sangat kecewa, dan tiba-tiba berkata, Xiao Linzi, aku sudah memikirkannya, ayo kita ambil baskom berisi air. Suara berbalik cukup bersemangat. Lin Pingzi bertanya, apa yang kamu lakukan? Yue Lingshan berkata, ketika saya masih muda, saya mendengar ayah saya bercerita tentang sejenis rumput yang direndam dalam asam dan digunakan untuk menulis. Basah, tetapi tulisan tangannya muncul kembali. Petik 2, bab 255. Ling Hu Chong merasa sakit, mengingat ketika guru menceritakan kisah ini, Yue Lingshan baru berusia 8 atau 9 tahun, tetapi dia berusia 15 atau 16 tahun. Hal-hal lama dari tahun itu muncul di benak saya dalam waktu singkat. Saya ingat hari itu saya pergi untuk menangkap jangkrik dan bertarung dengannya. Saya memberinya jangkrik terbesar dan terkuat, tetapi dia masih kalah. Dia terus menangis, dan setelah membujuknya untuk waktu yang lama, dia kembali marah, dan mereka berdua pergi meminta guru untuk menceritakan sebuah kisah. Memikirkan peristiwa masa lalu ini, air mata menggenang di matanya lagi. Dengarkan saja Lin Pingzi, ya, Anda sebaiknya mencobanya. Berbalik dan keluar, Yue Lingshan berkata, aku akan pergi denganmu. Keduanya keluar bergandengan tangan. Dua orang yang bersembunyi di balik jendela menahan napas. Setelah beberapa saat, Lin Pingzi dan Yue Lingshan masing-masing membawa baskom berisi air ke aula Buddha, dan merendam 7 atau 8 halaman kitab suci Buddha di dalam air.
Lin Pingzi tidak sabar untuk mengambil satu halaman kitab suci Buddha, dan menyalakannya di depan cahaya lilin, tetapi dia tidak dapat melihat tulisan tangan apapun. Keduanya mencoba lebih dari 20 halaman, namun tidak menemukan kelainan sedikitpun. Lin Pingzi menghela nafas, dan berkata, "Jangan coba-coba, saya tidak menulis apapun." Tepat setelah dia mengucapkan dua kalimat ini, dua orang yang bersembunyi di luar jendela diam-diam pergi ke pintu dan mendorongnya terbuka dan masuk. Lin Pingzi berteriak, "Siapa itu?" Keduanya bergegas melewati pintu seperti angin. Lin Pingzi mengangkat tangannya untuk menangkis, tetapi seseorang menunjuknya di bawah ancamannya. Pedang panjang Yue Lingshan hanya setengah ditarik, dan dua jari musuh telah menembus matanya. Yue Lingshan tidak punya pilihan selain melepaskan gagang pedang dan mengangkat tangannya untuk memblokirnya. Pria itu menggaruk 3 kali dengan tangan kanannya, semuanya menunjuk ke tenggorokannya. Yue Lingshan ketakutan, dia mundur 2 langkah, punggungnya bersandar di tepi altar, dan dia tidak bisa bergerak lebih jauh. Tangan kiri pria itu jatuh ke arah Tian Ling Yai-nya, telapak tangan Yue Lingshan menyerang. Tanpa diduga telapak tangan pria itu adalah gerakan yang salah. Tangan kanan menunjuk, Yue Lingshan bersandar di altar dengan jari tengah di pinggang kirinya, dan tidak bisa lagi bergerak. Ling Hu Chong melihat semua ini, melihat Lin Yue dan Lin Yue tidak dalam bahaya untuk hidup mereka saat ini. Dia pikir dia tidak akan terburu-buru untuk menyelamatkan mereka, dan mari kita lihat siapa musuhnya. Saya melihat dua orang ini melihat-lihat di tengah aula Buddha, satu mengangkat futon bawah tanah dan merobeknya menjadi 2, yang lain menamparkan ikan kayu menjadi 7 atau 8 bagian. Lin Pingzi dan Yue Lingshan tidak bisa berbicara atau bergerak, melihat telapak tangan mereka sekuat pisau, merobek kasur dan menghancurkan ikan kayu. Mereka jelas datang untuk mencari panduan pedang melawan kejahatan, dan berpikir, mengapa tidak saya mengharapkan manual pedang? Mungkin itu tersembunyi di futon dan ikan kayu. Melihat bahwa tidak ada yang tersembunyi di futon dan ikan kayu, mereka semua sangat gembira. Keduanya berusia 50-an, yang satu botak dan yang lain berambut abu-abu. Keduanya bergerak cepat, menghancurkan meja altar dan benda-benda lain di aula Buddha satu persatu dalam sekejap, sampai tidak ada yang pecah. Keduanya melihat potret Patriark Bodhidharma. Pria tua botak itu mengulurkan tangan kirinya dan meraih potret itu. Pria tua berambut putih itu mengulurkan tangannya dan berteriak, "Tunggu sebentar, lihat jari-jarinya." Ling Hu Chong, Lin Pingzi, dan Yue Lingshan semua melihat potret itu, tetapi di gambar itu, tangan kiri Bodhidharma diletakkan di belakang punggungnya, seolah-olah mencubit jari-jarinya dengan formula pedang, jari telunjuk tangan kanannya menunjuk ke atap. Pria tua botak itu bertanya, "Apa yang aneh dengan jari-jarinya?" Pria tua berambut putih itu berkata, "Saya tidak tahu. Ayo coba." Dia menegakkan tubuhnya, mengarahkan telapak tangannya ke titik di mana jari telunjuk Bodhidharma menunjuk ke gambar, dan mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, membentur atap. Dengan keras, lumpur, pasir, dan debu berjatuhan. Pria tua botak itu berkata, "Apa yang ada di sana?" Setelah hanya 4 kata, sebuah bola dari bahan merah melayang turun dari lubang di atap, tetapi itu adalah jubah yang dikenakan oleh seorang biarawan. Pria tua berambut putih itu mengulurkan tangannya untuk menangkapnya, diterangi oleh cahaya lilin, dan berkata dengan gembira, "Itu, di sini." Dia sangat gembira hingga suaranya bergetar. Pria tua botak itu berkata, "Apa?" Pria tua berambut putih itu berkata, "Lihat." Ling Hu Chong melihat dengan saksama, dan melihat huruf-huruf kecil yang tak terhitung jumlahnya tertulis samar-samar di jubahnya. Pria tua botak itu berkata, "Mungkinkah ini panduan pedang pembasmi kejahatan?" Pria tua berambut putih itu berkata, 9 dari 10, itu seharusnya manual pedang. Haha, kami berdua membuatnya seperti itu, kontribusi besar hari ini. Saudaraku, singkirkan. Pria tua botak itu sangat senang sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Dia melipat jubah itu dengan hati-hati, meletakkannya di lengannya, menunjuk ke Lin Yue. Dan Lin Yue dengan begitu lelaki tua itu mengungkapkan niatnya untuk membunuh Lin dan Yue. Dia segera masuk dan membunuh kedua lelaki tua itu terlebih dahulu. Tanpa diduga, lelaki tua berambut putih itu berkata, "Karena manual pedang telah diperoleh, tidak perlu membentuk permusuhan yang mendalam dengan sekte Huasan, biarkan mereka pergi." Keduanya berjalan keluar dari aula Buddha berdampingan dan di balik tembok. Ling Hu Chong melompat keluar tembok dan mengikuti di belakang. Kedua lelaki tua itu berjalan sangat cepat. Ling Hu Chong takut kehilangan mereka berdua dalam kegelapan,
jadi dia mempercepat langkahnya, dan jarak antara mereka hanya 30 kaki. Kedua lelaki tua itu sedang terburu-buru, maka Ling Huchong pun mempercepat langkahnya. Tiba-tiba, kedua lelaki tua itu berhenti mendadak, berbalik, cahaya dingin melintas di depan mata mereka. Ling Huchong merasakan sakit yang tajam di bahu dan lengan kanannya, dan mereka terkena kedua pisau itu secara bersamaan. Keduanya tiba-tiba berdiri diam, tiba-tiba berbalik, dan tiba-tiba mencabut pisau mereka, seperti guntur dan kilat. Kekuatan batin Ling Huchong sangat kuat dan ilmu pedangnya luar biasa. Keterampilan aneh dan gerakan aneh dalam menanggapi musuh ini masih jauh di belakang master kelas 1. Dia terluka parah. Keterampilan pedang kedua lelaki tua itu sangat cepat. Begitu mereka berhasil dalam satu gerakan, mereka mengikuti yang kedua. Ketakutan, Ling Huchong buru-buru melompat mundur. Untungnya dia memiliki kekuatan internal yang besar. Dengan lompatan mundur ini, dia sudah berjarak 2 zang, dan dengan lompatan vertikal lagi, dia melompat 2 zang lagi. Kedua lelaki tua itu juga terkejut ketika mereka melihat bahwa dia masih sangat cepat ketika dia terluka parah, dan mereka segera melompatinya. Ling Huchong berbalik dan berlari. Ia tidak terlalu merasakan sakit ketika pedang itu berada di pundaknya, tetapi sekarang ia merasa sangat sakit hingga hampir pingsan. Sambil berpikir, jubah yang dicuri kedua orang ini, sebagian besar kata-kata tertulis di sana adalah pedang pendisiplinan jahat. Saya telah dianiaya secara tidak adil, saya akan mengambilnya kembali, tidak peduli apa yang saya katakan, dan mengembalikannya ke kakak Lin. Segera menahan rasa sakit, dia mengulurkan tangannya untuk menarik pedang panjang. Setelah ditarik keluar, pedang panjang itu hanya setengah dari sarungnya, dan tidak bisa ditarik keluar. Setelah ditusuk di lengan kanan, dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Mendengar suara angin di belakang kepalanya, pisau baja musuh menebas. Dia segera mengangkat napas dan melompat ke depan, menarik keras dengan tangan kirinya, dan mematahkan ikat pinggang, lalu memegang pedang panjang di tangannya, mengguncangnya dengan keras, dan menjatuhkan sarungnya. Kan berbalik, tetapi merasakan udara dingin menerpa wajahnya, dan kedua pisau itu menebas pada saat bersamaan. Dia mundur selangkah lagi. Saat itu langit akan cerah, tetapi saat menjelang fajar adalah yang paling gelap. Kecuali kilatan pisau, tidak ada yang terlihat saat membuka mata. Inti dari 9 pedang dugu yang dia pelajari adalah untuk melihat kelemahan gerakan musuh dan memanfaatkannya. Pada saat ini, gerakan tubuh musuh tidak dapat dilihat sama sekali, dan ilmu pedang tidak dapat digunakan. Dia merasakan sakit lain di lengan kirinya, yang terpotong oleh pedang musuh, jadi dia harus bergegas keluar secara diagonal ke jalan yang panjang, memegang pedang di tangan kirinya, dan menekan tinjunya ke luka di bahu kanannya, jadi agar tidak terlalu banyak mengeluarkan darah dan jatuh ke tanah. Kedua lelaki tua itu mengejarnya sebentar, melihat langkah kakinya sangat cepat, mereka tidak bisa menyusulnya. Untungnya, mereka sudah mendapatkan manual rahasia teknik pedang, dan mereka tidak ingin membuatnya masalah, jadi mereka segera berhenti dan berbalik. Ling Huchong berteriak, "Hei, pencuri pemberani, apakah kamu ingin melarikan diri setelah mencuri sesuatu?" Sebaliknya, dia berbalik dan mengejarnya. Kedua lelaki tua itu sangat marah, berbalik dan menebasnya dengan pisau mereka. Ling Huchong tidak langsung berhadapan dengan mereka, berbalik dan lari lagi, diam-diam berdoa dalam hati, baguslah kalau ada yang membawa lentera. Setelah berlari beberapa langkah, dia mendapat ide, melompat ke atas atap, melihat sekeliling, dan melihat ada cahaya di sebuah ruangan, dan dia bergegas ke cahaya itu. Kedua lelaki tua itu berhenti dan tidak mengejar. Ling Huchong membungkuk dan mengambil 2 ubin, melemparkannya ke mereka berdua, dan berteriak, "Kamu mencuri pedang pengusir iblis, keluarga Lin, satu dengan kepala botak dan yang lainnya dengan rambut putih, dan melarikan diri ke ujung dunia." Wan-duan, terdengar suara berderak, dan kedua ubin itu jatuh berkeping-keping di atas lempengan batu biru di jalan. Ketika kedua lelaki tua itu mendengarnya memanggil nama, panduan pedang pembasmi kejahatan, mereka segera pergi ke rumah dan mengejarnya. Ling Huchong merasa kakinya lemah dan kekuatannya semakin lemah. Ia menarik napas dalam-dalam dan berlari ke arah cahaya sebentar. Tiba-tiba ia terhuyung-huyung dan terjatuh dari atap. Ia buru-buru berbalik dan berdiri menghadap dinding. Bersambung.